Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sapitri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2438257 pada hari Senin 21 Juli 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja kelas 4 dengan materi perubahan wujud benda. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ananda Sawila, silakan maju ke depan. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli waliwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Sofi. Kenapa dia? Putri. Kenapa dia sakit? Kalau Sofi kenapa? Ada urusan keluarga. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasionalisme yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku ya pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semuanya silakan duduk kembali. Gimana perasaan hari ini? Ada yang merasa hari ini marah? Oke, siapa yang hari ini senang? Oke, siapa yang hari ini merasa ngantuk? Oke. Oke ya, simpan semuanya ya. Tepuk konsentrasi. 1, yes. 2, oke. 3, fokus. 4, konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang wujud benda. Wujud benda itu ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama itu apa? Cair, padat, gas. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami perubahan wujud melalui tayangan video dengan benar. Kedua, peserta didik dapat mempraktekkan percobaan perubahan wujud benda melalui diskusi dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud benda melalui diskusi dengan benar. Keempat, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan wujud benda melalui diskusi. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, peserta didik mengamati video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Yang kedua, guru memberi beberapa pertanyaan tematik terkait dengan permasalahan yang ada di video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menyanyikan lagu perubahan wujud benda. Yang keempat, guru membagi peserta didik dan dalam 5 kelompok. Kelima, peserta didik melakukan percobaan dan menuliskan hasil diskusi melalui LKPD. Keenam, peserta didik menampilkan hasil diskusi dalam presentasi. Dari tujuan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, Ibu mempunyai contoh. Es krim yang kalian beli, kemudian es krim tersebut tidak langsung dimakan oleh kalian. Perubahan proses apakah es krim tersebut? Oke, mencair. Kemudian Ibu mempunyai coklat. Coklat itu dipanaskan. Perubahan apakah yang terjadi pada coklat? Mencair. Mencair. Kemudian Ibu mempunyai video. Tonton video di depannya. Simak dan simpulkan. Halo, aku Dava. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Hari ini panas sekali, jadi haus terus.
Semoga ideku berhasil ya. Biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya. Airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa, Dira? Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu, Cika. Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat. Kenapa, Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh, itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aha, aku ingat sesuatu. Jadi, kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama. Kok bisa ya? Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas? Iya, ingat. Bentuknya cair kan? Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat. Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat. Iya, Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira. Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku. Hah? Aku? Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa. Oh, iya, Dira. Membeku. Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa melafalkan kata membeku. Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya? Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya. Wah, pudingnya terlihat enak. Ini Mace yang buat loh. Wah, Mace kamu hebat. Buatnya gampang kok. Aku kan sering lihat Mace membuat puding ini. Gimana caranya? Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat. Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya? Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas deh. Sudah membeku belum ya? Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Iya, terlihat enak. Awalnya aku kira Mace menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Mace mau membekukannya biar seperti es krim yang beli di toko. Oh, ternyata sirup dapat membeku juga kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya. Benar sekali, semua benda cair bisa membeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, puding yang masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair. Lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding.
Berarti intinya proses membeku membutuhkan suhu yang lebih rendah. Iya, benar. Jadi membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah benda cair seperti air, bahan pembuat puding, dan sirup. Lalu setelah diletakkan di suhu yang dingin, wujudnya berubah menjadi padat. Air menjadi es batu, sirup menjadi es krim, cairan puding menjadi puding yang kenyal. Teman-teman, apa lagi ya yang membeku? Coba kasih tahu dong. Membeku itu... Kamu ngapain, Cika? Aku lagi coba mengingat informasi yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kalau Bu Nana nanya di kelas, aku bisa jawab. Hehehe. Kita tulis lagi informasi perubahan wujud membeku yuk. Tapi kan tugas dari Bu Nana sudah beres. Menulis kan nggak harus kalau ada tugas aja. Oh iya ya. Pertama, aku harus tulis apa ya? Apa ya? Tadi kan kita belajar, hal membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Apalagi, Cika? Apa ya? Tadi kan air yang dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es batu. Berarti air dapat membeku menjadi es batu. Bisa nggak? Bisa. Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Apalagi ya? Oh iya, puding buatan Mace dari cair berubah menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, puding dapat membeku saat didinginkan. Kalau begitu sirup juga. Tadi kan kita lihat sirup jadi padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi seperti es krim yang di toko-toko. Oh iya, benar. Berarti aku tulis apa, Cika? Sirup dapat membeku saat didinginkan. Oke, sirup dapat membeku saat didinginkan. Yeay, sudah beres. Bentar, aku cek dulu. Apa kalimat dan tanda bacanya sudah tepat? Kayaknya udah benar deh. Yeay! Teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan jawabannya ya. Saat air dimasukkan ke dalam kulkas lemari es, air sudah berubah menjadi es batu. Kemana ya airnya? Betul, airnya jadi es batu. Berarti airnya berubah menjadi wujud lain. Yeay, kita berhasil menulis hasil pengamatan benda-benda yang dapat berubah wujud dari cair menjadi padat. Iya, contoh benda yang dapat membeku adalah air menjadi es batu, cairan puding menjadi puding kenyal, dan air sirup menjadi es krim. Teman-teman, ayo kita... Nah, kalian sudah menyimak video yang di depan tayangan. Apakah perubahan dari air yang mencair, kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam freezer dalam tayangan video Lala dan Dapa? Perubahan apakah yang terjadi dalam air, segelas air, kemudian air itu dimasukkan ke dalam freezer? Ada perubahan apakah dalam tayangan video tersebut? Membeku. Kemudian agar-agar itu tadinya apa? Mencair. Kemudian menjadi apa? Menjadi apa? Padat apa membeku? Padat. Tadi kan ada sirup juga contohnya. Sirup itu cair apa padat? Cair. Sirup itu cair ketika dimasukkan ke dalam freezer. Nah, dalam contoh tersebut itu apa? Akan menjadi apa? Membeku. Jadi es krim. Jadi es krim. Nah, kalian sekarang akan menyanyikan tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang kalian berdiri semua untuk menyanyikan lagu perubahan wujud benda. Oke.
Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi senyum menyenangkan agar belajar kita jadi menyenangkan. Padat jadi gair disebut mencair. Cair jadi padat disebut menguap. Cair jadi gas disebut menguap. Padat jadi cair disebut mengembun. Padat jadi gas disebut menyublim. Gas jadi padat disebut mengkristal. Oke, sekarang kalian duduk semua. Jadi sekarang pembelajaran hari ini kita tentang materi tentang apa? Perubahan wujud. Oke. Perubahan wujud benda itu ada berapa? 3. Ada 6 yang akan dipelajari di hari ini. Apa aja? Satu, yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga terus keempat menyublim, mengkristal, dan yang terakhir mengembun. Contohnya dari mencair itu apa? Es krim, coklat, terus apa lagi? Mentega. Kalau membeku itu apa? Membeku itu apa? Oke, terus apa lagi? Oke, terus apa lagi? Ya, kemudian kalau menyublim itu apa contohnya? Contohnya apa? Kapur barus dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian itu terjadinya apa? Menyublim dan mengkristal. Oke. Kalau mengembun itu apa? Embun pagi, es batu yang es yang dimasukkan ke dalam air itu akan menjadi mengembun. Kemudian sekarang Ibu akan membagi kelompok, 5 kelompok ya. 5 kelompok akan dibagikan oleh Ibu. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD masing-masing. Semuanya siapkan bahan-bahan untuk percobaan praktek hari ini. Silakan kelompok 1 siapkan semuanya di meja, alat dan bahannya. Semuanya sudah. Ibu akan membagikan LKPD dari kelompok 1 dulu. Mencair dan membeku. Yang kedua, menguap dan mengembun. Kelompok 3, menyublim dan mengkristal. Kelompok 4, mencair dan menguap. Dan kelompok 5, mengembun dan mengkristal. Silakan kalian alat dan bahannya kalian nyalakan, siapkan semuanya. Kelompok 1 siapkan mentega dan telurnya. Kelompok 2 siapkan air dan es batunya. Kelompok 3 siapkan kaleng dan karbonnya. Dua aja, dua nih. Dua. Batunya yang sedikit tak? Nggak yang banyak. Yang sedikit apa yang banyak? Yang sedikit aja. Kamu coklatnya dulu dipanaskan dulu. Panaskan dulu coklatnya. Dulu coklatnya dipanaskan dulu. Satunya dihidupkan dulu, yang satunya dihidupkan. Ya nyalain.
Kemudian jangan banyak-banyak udah. Udah? Ini gimana? Udah, kalau udah. Ini terjadinya apa nih? Membeku. Ini dari apa? Dari putih telur. Oke. Ini udah. Nama kelompok dulu. Belum tuh, belum. Belum sumut mau. Udah, stop. Udah. Coba udah mati. Ada yang merasa kesulitan? Oke. Amati ya. Kemudian tulis di LKPD-nya kalian masing-masing. Matiin. Oke, dah. Nanti. Ini belum nama kelompoknya. Nama kelompoknya belum. Ditulis nama kelompok dan kelompok berapa ya. Ya udah nih. Nih, ini yang dimasukkan mengkristal. Garam-garamnya nih. Dimatiin ini ya. Udah mati. Nih, terjadi perubahan apa nih? Tuh. Kristal. Berarti garamnya udah ke nih, sini semua nih. Oke. Kalian udah belum? Kalian jangan main-mainan. Jangan buat-main. Iya, diam. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya nggak mau. Di sini.
Terus dulu kelompok berapa, kelompok 1, terus dulu jangan cepet-cepet, jangan lama-lama. Di sini. Jangan mainan. Ya, perubahan apakah yang terjadi? Oke. Yang dulu pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ada Mas Mom. Ini kok nggak dikasih nama kelompok? Kasih dulu nama kelompok. Kelompok berapa? Di sini kelompok berapa? Oke. Udah dikasih nama kelompok? Nih, coba kamu lihat. Jangan. Ini. Sudah selesai belum? Sudah. Sekarang kalian siap-siap ya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Di sini lagi. Semuanya. Hasil pengamatan dari kelompok 1, mencair dan membeku, yang akan disampaikan oleh teman-teman Nafa. Bahan percobaan: telur, wujud benda awal cair, faktor pengaruh perubahan wujud zat diberikan kalau perubahan wujud zat membeku. 2. Bahan percobaan: mentega, wujud benda awal padat, faktor pengaruh perubahan wujud zat dilepaskan kalau perubahan wujud zat mencair. Nah, kelompok 1 menjelaskan tentang mencair dan membeku yang sudah diamati, yang sudah dipraktekkan oleh kelompoknya. Ada yang mau bertanya tentang kelompok 1 mencair dan membeku? Oke, itu dengar. Oke, bahan dan alat yang harus disiapkan. Bahan dan alat yang harus disiapkan apa aja? Bahannya mentega, putih telur, lilin, dan sendok. Bahannya itu ada mentega, putih telur, lilin, dan sendok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, presentasi untuk kelompok 2. Yang keras ya. Bahan percobaan: air dan es batu. Wujud benda awal cair dan padat. Faktor pengaruh perubahan wujud zat diberikan kalor dan dilepaskan kalor. Perubahan wujud zat menguap dan mengembun. Percobaan dari kelompok 2 tentang menguap dan mengembun. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Oke, kelompok 3. Pertanyaan apa untuk kelompok 2? Perubahan apa yang terjadi yang dilakukan? Menguap
Apa ini percobaan apa? Menguap dan mengembun. Perjawabannya menguap dan mengembun. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, tidak ada, cukup. Untuk kelompok 2, silakan tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok 3, menyublin dan mengkristal. Kelompok 3 dulu apa dulu? Judulnya apa? Kelompok 3. Judulnya Menyublin dan mengkristal. Oke, nama-namanya siapa? Nama kelompoknya Nurul, Rizky, Sultan, dan Riri. Oke. Bahan percobaan kapur barus. Wujud benda awal padat. Faktor pengaruh perubahan wujud zat menerima kalor. Perubahan wujud zat menyublin. Bahan percobaannya lagi Yang kedua. kapur barus, es batu. Wujud benda awal padat. Faktor pengaruh perubahan wujud zat dilepaskan kalor. Perubahan wujud zat mengkristal. Oke, untuk kelompok 3 itu tentang menyublin dan mengkristal. Ada bahan apa aja yang dari kelompok 3? Itu apa aja yang bahannya untuk menyublin dan mengkristal? Kapur barus dan es batu. Kapur barus dan es batu. Dari kelompok 3 ada yang ditanyakan untuk kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan mengkristal? Mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Jadi mengkristal itu adalah perubahan zat gas menjadi gas padat. Yang tadinya itu padat, kan kapur barus itu kan dimasukkan ke dalam kaleng ya. Kemudian dipanaskan, itu akan terjadinya menyublin sama mengkristal. Dari sampai di sini. Ada yang tanyakan lagi nggak dari kelompok 3? Mau ditanyain nggak? Oh tidak. Silakan untuk kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini bawahnya. Selanjutnya yaitu kelompok 4, mencair dan menguap. Nanti dulu, bentar dulu. Nama kelompok dulu. Judulnya apa dulu? Nama kelompok selfie, sekar, jagan, Yang keras. Nama kelompok selfie, sekar, jagan, dan restu. Bahan percobaan coklat, padat, wujud benda awal, padat. Faktor pengaruh perubahan wujud zat, menerima kalor, perubahan wujud zat, mencair. 2. Bahan percobaan air, wujud benda awal, cair. Faktor pengaruh perubahan wujud benda, dilepaskan kalor. Perubahan wujud zat, menguap. Oke, dari kelompok 4 tentang mencair dan menguap. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4? Oke, kelompok 5 bertanya, apa? Apa peristiwa menguap dan mencair? Mencair dipanaskan menerima kalor. Menguap air dipanaskan akan dilepaskan kalor. Itu kalau mencair itu dipanaskan dan dapat menerima kalor. Kalau menguap itu dilepaskan oleh kalor. Caranya gimana bisa menerima kalor? Coklat yang apa? Yang dipanaskan. Oke, kalau misalkan air itu kan dilepaskan oleh kalor, berarti air itu diapain? Dipanaskan. Oke, dipanaskan sampai menguap. Dari kelompok 4, siapa yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang untuk bertanya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 5. Nama kelompok dulu itu judulnya ya, itu semuanya. Nama kelompok Nafa, Zahro, Rehan, Rafi. Bahan percobaan garam dan air. Wujud benda awal padat. Faktor pengaruh perubahan wujud menerima kalor. Perubahan wujud zat mengkristal. 2.
bahan percobaan air dan es batu. Wujud benda awal padat. Faktor pengaruh perubahan wujud zat dilepaskan kalor. Perubahan wujud zat mengembun. Oke, dari kelompok 4 ada yang mau ditanya, kelompok 5 ada yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok 1. Mengkristal menerima kalor, mengembun dilepaskan kalor. Jadi mengkristal itu, proses mengkristal garam dengan air, itu garam itu padat ya, kemudian dimasukkan ke dalam air menjadi mengkristal. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan percobaan wujud zat, itu ada 6. Yang pertama itu ada mencair. Kelompok 1 itu ada apa? Mencair dan membeku. Kelompok 2 itu apa? Kelompok 2 itu menguap dan mengembun. Kemudian kelompok 3 itu ada apa? Menyublim sama mengkristal. Kelompok 4 itu ada apa? Oke, kelompok 5 itu apa? Mengkristal dan mengembun. Kelompok 1 mencair itu karena apa? Dilepaskan kalor atau menerima kalor? Menerima kalor. Kalau yang mencair itu apa? Mentega. Oke, es batu. Oke. Kalau kelompok mencair dan es batu, mentega sama lilin. Oke. Kemudian kalau membeku itu apa? Membeku itu dilepaskan kalor atau menerima kalor? Melepaskan kalor. Yang tadinya membeku menjadi cair. Kemudian untuk kelompok 2 menguap. Itu prosesnya gimana menguap? Apakah dilepaskan kalor atau menerima kalor? Kalau untuk menguap? Menerima kalor. Itu gimana bisa menerima kalor? Karena apa? Air yang dimasukkan es batu. Menguap. Kalau menguap itu apa? Air yang dipanaskan. Oke. Terus sampai sampai mendidih. Kalau mengembun itu apa? Prosesnya gimana? Air yang dimasukkan es batu. Oke, air yang dimasukkan ke dalam es batu kemudian menjadi proses mengembun. Seperti ini kan ada cairan pengembunan ya. Tuh, kemudian kelompok 3, menyublim dan mengkristal. Menyublim dan mengkristal itu menerima atau apa? Menerima. Oke, kalau menyublim itu menerima. Caranya gimana? Kok bisa menerima ataupun melontarkan kalornya? Karena kapur barusnya ditaruh di dalam. Oke. Karena kapur barus itu disimpan ke dalam kaleng, kemudian itu dipanaskan. Di atas dari kaleng tersebut itu ada es batu. Kemudian es batu itu akan kaleng tersebut, kapur barus itu dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian kita bakar. Kapur barus itu akan mengkristal. Dan di atas ketutup kaleng itu akan terjadinya menyublim, akan terjadinya menyublim karena adanya dari kapur barus. Oke. Dengan kelompok 4 yaitu dengan mencair dan menguap, terjadi apakah mencair dan menguap? Apakah dihantarkan kalor? Apakah menerima kalor? Menerima kalor. Kalau menerima kalor itu apa aja? Menerima kalor itu dari coklat atau dari air. Dari coklat. Kenapa bisa menerima kalor? Karena coklat yang tadinya padat kemudian dipanaskan, ya kan? Kemudian dipanaskan jadinya menerima kalor. Kemudian coklat yang tadinya dipanaskan itu jadi mencair. Kemudian menguap. Menguap itu gimana? Oke, air yang dipanaskan oleh kita kan, kita memanaskan sama dengan kelompok 2 ya.
Prakteknya sama dengan kelompok 2. Air yang dipanaskan itu akan menguap dan mendidih. Ya, itu menerima kalor atau melontarkan kalor. Melontarkan kalor karena uap air, karena air yang tadinya dingin kemudian kita panaskan menjadi apa? Dilontarkan kan, jadi mendidih. Oke. Selanjutnya, kelompok 5 itu mengkristal dan mengembun. Mengkristal itu melontarkan kalor atau menerima kalor. Menerima kalor. Mengkristal itu menerima kalor. Nah, kalau mengkristal menerima kalor, itu gimana caranya? Bisa menjadi sebuah kristal. Garam kan, bahannya apa aja yang kelompok 5? Oke, garam dengan air. Garam dengan air itu dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian dipanaskan, ya enggak? Dipanaskan, itu akan terjadinya mengkristal. Garamnya dikasih air cuman hanya sedikit, biar menjadi kristal. Kristal itu bukan hanya garam saja, tapi salju juga mengkristal. Bukan hanya sekedar garam yang dipanaskan itu mengkristal. Kemudian kelompok 5 itu mengembun. Mengembun itu menghantarkan atau menerima. Menghantarkan apa? Menghantarkan kalor. Kalau menghantarkan kalor dari es batu, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Masukkan ke dalam gelas, kemudian didiamkan, itu akan jadinya mengembun. Seperti embun pagi, kalau kalian pagi-pagi ke lapangan, itu kan ada embun pagi. Nah, selanjutnya sebagai pemahaman individu dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan LKPD evaluasi mandiri. Siapkan alat tulisnya. Yang lama aja, yang lama. Yang lama aja, yang lama. Yang lama ya. Yang lama ya. Ya, yang lama ya. Ya, yang lama. Yang lama ya. Iya, yang lama ya. Udah nggak apa-apa, di sini aja. Tulis nama kelas dan nomor absen. Kristal. Bebas. Tulis. Bebas. Ini apa? Kristal. Oh, Oke.
Beku. Kristal. 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 Blend. Apa ini? Penaruhan kamper pengharum pakaian dalam kamar mandi. Nah, kemudian apa? Terjadi apa? Oke, apa? Maksudnya berapa, Desta? 4. Ya, 4. Udah. 12. 12. Udah. Kris. Sama ini. Kris. SS. Kemudian apa ini? Mentari menaruh kamper pengharum pakaian di dalam kamar mandi. Kemudian semakin hari kamper pengharuman itu semakin mengecil. Nah, kamper itu kan tadinya bulat. Kemudian itu ditaruh dalam kamar mandi, jadinya mengecil. Setiap hari itu akan menguap, ya kan? Jadi mengecil, berarti termasuknya perubahan apa? Nah, pintar. Hmm. Hmm. Oke, pintar. Ya. Ya. Oke, pintar. Udah. Terus 4. Ini apa? Ya. Oke, semuanya sudah selesai belum? Sudah. Nanti maju ke depan ya, sesuai dengan ibu yang diperintahkan ya. Oke, untuk Rere maju ke depan untuk jawabannya apa aja. Dibacakan ya, Re, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang keras, Re.
Kemudian semakin hari kamper mengharum itu semakin mengecil. Proses perubahan wujud apa yang terjadi pada kamper mengharum pakaian? Jawaban mengublin. Nah, jawaban dari Rere itu nomor 1 itu menguap, karena ibu memasak air di dapur ya. Kemudian mendidih, uap-uap air itu akan menjadi menguap. Oke, untuk Rere, tepuk tangan untuk Rere. Kemudian untuk Nurul, maju ke depan. Yang keras ya. Nomor 1, ibu memasak air di dapur, kemudian saat air mendidih dan uap-uap air ditutup panci, menurut kalian perubahan wujud benda apa yang terjadi? Jawaban, menguap. 2. Salsa membuat jus mangga, namun jus mangganya masih tersisa dan disimpan ke dalam freezer. Perubahan apa yang terjadi dalam jus? Jawaban, membeku. 3. Torik membuat beberapa es batu, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Setelah 3 hari kemudian, ibu ingin mengambil es batu yang di dalam freezer, dan ibu melihat ada bunga-bunga es yang menempel di dinding freezer. Proses perubahan wujud apa yang terjadi pada dinding freezer? Jawaban, mengkristal. 4. Mentari menaruh kamper pengharum pakaian di dalam kamar mandi. Kemudian semakin hari kamper pengharum itu semakin mengecil. Proses perubahan wujud apa yang terjadi pada kamper pengharum pakaian? Jawaban, menyublim. Ya, oke. Untuk Nurul, tepuk tangan untuk Nurul. Kemudian Syawila untuk maju ke depan. 1. Ibu memasak air di dapur, kemudian saat air mendidih, uap air dicuci panci. Menurut kalian perubahan apa yang terjadi? Jawaban, menguap. 2. Salsa membuat jus mangga, namun jus mangganya masih tersisa dan disimpan ke dalam freezer. Perubahan apa yang terjadi dalam jus? Jawaban, membeku. 3. Torik membuat beberapa es batu, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Setelah 3 hari kemudian, ibu ingin mengambil es batu yang di dalam freezer, dan ibu melihat ada bunga-bunga es yang menempel di dinding freezer. Proses perubahan wujud apa yang terjadi pada dinding freezer? Jawaban, mengkristal. 4. Mentari menaruh kamper pengharum pakaian di dalam kamar mandi. Kemudian semakin hari kamper pengharum itu semakin mengecil. Proses perubahan wujud apa yang terjadi pada kamper pengharum pakaian? Jawaban, menyublim. Ya, untuk Syawila, tepuk tangan untuk Syawila. Dan selanjutnya Selfie, maju ke depan. 1. Ibu memasak air di dapur, kemudian saat air mendidih dan uap-uap air ditutupi panci. Menurut kalian perubahan wujud benda apa yang terjadi? Jawaban, menguap. Salsa membuat jus mangga, namun jus mangganya masih tersisa dan disimpan ke dalam freezer. Perubahan apa yang terjadi dalam jus? Jawaban, membeku. Torik membuat beberapa es, kemudian dimasukkan ke dalam freezer selama 3 hari. Kemudian ibu ingin mengambil es batu yang di dalam freezer, dan ibu melihat ada bunga-bunga es yang menempel di dinding freezer. Proses perubahan wujud apa yang terjadi pada dinding freezer? Jawaban, mengkristal. Mentari menaruh kamper pengharum pakaian di dalam kamar mandi. Kemudian semakin hari kamper pengharum itu semakin kecil. Proses perubahan wujud apa yang terjadi pada kamper pengharum pakaian? Oke, prosesnya itu Jawaban, menyublim. Oke. Untuk silakan duduk untuk Selfie, tepuk tangan untuk Selfie. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oh, apa proses terjadinya menguap?
terjadinya perubahan wujud dari cair ke gas. Terjadinya menguap itu prosesnya terjadi perubahan wujud ke cair menjadi menguap. Kemudian ibu itu kan memasak air dapur, kemudian saat air mendidih dan uap-uap ditutupi panci. Menurut kalian itu perubahan wujud apa yang terjadi? Itu kan menguap. Kemudian mentari itu kan menaruh kamper. Kamper itu kan tadinya bulat, ya enggak? Tadinya bulat, masukkan ke dalam kamar mandi ataupun ke tempat pakaian-pakaian kalian. Kamper tersebut. Kemudian kamper yang tadinya bulat setiap hari itu akan prosesnya itu kan menyublin ya. Semakin hari semakin habis kamper tersebut. Kemudian untuk mengkristal torik itu kan nomor 3. Torik itu kan membuat beberapa es batu. Es batu yang dibuat oleh torik itu akan dimasukkan ke dalam freezer ataupun kulkas. Ya kan? Freezer ataupun kulkas selama 3 hari. Dalam proses air yang di es batu yang tadinya cair kemudian dimasukkan ke dalam freezer ataupun kulkas, itu akan terjadi perubahan apa? Perubahan apa? Mengkristal. Ibu mempunyai coklat. Kemudian coklat itu tidak langsung ibu makan, tapi ibu panaskan, terkena sinar matahari coklat tersebut. Perubahan apakah yang terjadi pada coklat? Oke, mencair. Kemudian Sawa itu kan membeli 2 es krim, ya enggak? 2 es krim, yang satu es krimnya itu sudah dimakan, tetapi satunya itu tidak langsung dimakan, tetapi dibiarkan saja di tempat terbuka, terkena temparan panas matahari, dan itu akan terjadi apa? Mencair. Oke. Kemudian membeku udah, mengkristal sudah, menjublin udah. Menyublin itu kalian udah paham ya, kapur barus. Oke. Kalau menguap itu air. Kalian setiap pagi ibu kalian suka masak air tidak? Enggak. Tidak suka masak air. Siapa yang setiap hari ibunya masak air? Siapa? Oh, Sawila, ibunya suka masak air. Oke, menguap terjadinya karena air yang tadinya itu air itu dimasak oleh kita kan. Kemudian terjadilah menguap. Menguapkan airnya itu akan menguap ketika dipanaskan. Oke. Materi K. Semuanya ada yang ditanyakan tidak? Tidak, semuanya paham. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang gaya. Materi selanjutnya itu tentang gaya. Oke, nanti minggu depan kita belajar tentang gaya. Paham anak-anak? Paham. Oke. Silakan kalian bereskan semua alatnya. Oke. Sok, semuanya bereskan terlebih dahulu. Belum. Udah, biarkan saja di situ ya. Oke, Ibu punya pertanyaan. Udah, duduk yang rapi ya. Ibu punya pertanyaan ke kalian. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau sirup yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian air tersebut ataupun sirup tersebut itu akan menjadi apa? Membeku. Contoh dari membeku kan bisa menjadi es krim, ya kan? Dari cair ke padat, jadi menjadi es krim. Kalau misalkan
cair itu akan membeku dari apa? Contohnya cair dari membeku. Es krim. Es krim apa? Es krim. Ya, es krim stik yang didiamkan itu akan menjadi mencair. Kalau mengkristal, apa aja mengkristal? Oke, salju, garam. Garam yang dipanaskan ya, dikasih air, kemudian garamnya dipanaskan, itu akan menjadi mengkristal. Oke. Kalau menyublin, itu apa aja menyublin? Kapur barus. Selain kapur barus apa? Apa? Kapur barus ya. Contohnya itu kapur barus. Kapur barus yang dipanaskan atau taruh di tempat tumpukan baju kalian. Kapur barus yang kalian pernah nggak disuruh sama orang tua kalian nyimpan kapur barus ataupun karbol ke gantungan baju kalian supaya baju kalian itu tidak bau, ya enggak? Tetapi akan menyublinkan, akan prosesnya itu selalu habis kan, dari yang bulat, kemudian ketika kalian sudah dimasukkan ke dalam baju-baju kalian itu akan apa? Akan habis kamper tersebut, ya kan? Berarti itu prosesnya menyublin. Kemudian kalau membeku itu apa aja? Lilin. Oke, lilin kalau kita bakar itu akan apa? Ada apanya? Ada cairannya. Kemudian mengembun itu apa aja? Oke, embun pagi. Es batu. Air yang dikasih es batu. Oke, air yang dimasukkan pakai es batu di wadah, itu akan terjadinya prosesnya mengembun. Di dalam nih, di luarnya gelas nanti terjadinya pengembunan dari es batu ketika didiamkan. Kemudian menguap sudah ya, menguap itu air yang mendidih. Kalau air yang mendidih itu akan menguap. Mengkristal juga sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya tidak. Silakan beres-beres semuanya. Silakan beres-beres semuanya, dimasukkan ke dalam tas. Oke, dah. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Ananda Sawila, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Menggapai kita, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innala insana ghafil khusrina illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pulang dari kelompok 1 terlebih dahulu. Salam. Dilanjut dari kelompok 2. Salah. Kelompok 3.
Kelompok 4. Kelompok 5.